Ya, saudara, ini ada lagi satu video TikTok, ya, di mana pemilik TikToker ini adalah Jantung Pisang namanya, yang sering kita dengar di media-media TikTok ini selalu membahas mengenai Indonesia. Padahal mereka adalah orang Indonesia yang bekerja di Malaysia. Nah, TikToker Jantung Pisang ini membahas mengenai perkataan Profesor Dr. Mahfud MD yang menyatakan bahwa Indonesia pada tahun 49 pernah meniru Malaysia. Namun Jantung Pisang ini menjelaskan pada porsi yang lain, Indonesia meniru demokrasi parlementer di Malaysia pada tahun 49. Ya, padahal kita tahu bahwa Indonesia merdeka tahun 45 itu dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada kaitannya dengan sistem parlementer yang dimiliki oleh Malaysia. Nah, kenapa kita pada tahun 49 kita menggunakan sistem parlementer? Karena kita memang sedang mengakal-akali Belanda agar mereka mau mengakui kedaulatan RI. Kemudian kita menerima hasil perundingan-perundingan, baik itu perundingan Linggajati, perundingan Renville, dan perundingan konferensi meja bundar yang mengharuskan kita untuk mengikuti gaya mereka. Tapi bukan kita meniru Malaysia ya, karena Malaysia itu belum ada pada saat itu. Federasi Malaysia itu baru ada tahun 63 yang juga menggunakan sistem parlementer dari Inggris. Kalau kita kan Belanda, Uni Belanda, kalau dia kan Uni Inggris ya. Jadi berbeda. Nah, inilah kesalahan fatal dari TikToker kita yang tidak pernah belajar sejarah, dan mungkin Mahfud MD penjelasannya mungkin bukan ke arah parlementer, tapi mereka langsung menyerocos kepada arah parlementer. Kita dengarkan video dari Jantung Pisang. Tahun 49. Paham tak apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ini? Kita dulu ya, dari tahun 49 sampai ke tahun 59 tuh kita meniru sistem pemerintahan dalam Malaysia nih ya. Kita mengikut sistem parlementer ya, seperti yang ada dalam Malaysia nih. Kita meniru. Jadi kau jangan marah kalau ada orang ya cakap membanding-bandingkan dengan negara orang. Bahkan dulu kita ya meniru negara kita, meniru sistem Malaysia nih, tapi gagal, tak berhasil. Jadi kau jangan marah ya, jangan marah kalau ada yang membandingkan atau kita mencontoh ya, ada orang suruh contoh negara tu. Tak masalah bagi aku rasanya. Paham Kau paham? Jadi kau jangan marah. Nah, jadi kan di Indonesia kan pernah pakai Malaysia tahun 49. TikToker Jantung Pisang yang mengomentari di TikTokernya mengacu kepada pernyataan Mahfud MD yang mengatakan bahwa tahun 49 kita meniru Malaysia. Kemudian dia membahas masalah Indonesia meniru Malaysia. Dia mengatakan ini dalam sistem parlementer. Indonesia meniru Malaysia sejak tahun 49. Kita lihat di sini. Emangnya sudah ada nama Malaysia tahun 49. Ya, Malaysia lahir dengan menganut sistem parlementernya Inggris atau buatan British itu setelah tahun 63, di mana Malaysia membentuk negara Federasi Malaysia. Nah, kalau Indonesia beda. Indonesia memang menganut sistem parlementer pada tahun 49. Yang saya katakan tadi hanya ingin ya mengakal-ngakali Belanda saja, karena setiap ada perjanjian Belanda pasti akan mengingkarinya. Nah, perjanjian Ringgajati, kemudian perjanjian di atas kapal Renville, terus perjanjian konferensi meja bundar. Memang di dalam perjanjian tersebut agar orang-orang Belanda ini ya merasa Indonesia menurut mereka untuk membentuk negara-negara federasi seperti Malaysia dengan sistem presidensial parlementer,
Maka kita ikuti aja dulu, kita terima aja dulu. Padahal kan tujuan kita di tanggal 17 Agustus 1945 adalah membentuk negara republik yang tidak lagi memakai sistem-sistem parlementer seperti Malaysia. Jadi kalau dikatakan kita meniru Malaysia kemudian kita gagal, ya salah besar ya. Salah besar ini, pengetahuan sejarahnya perlu diperbaiki lagi nih jantung pisang. Ya kalau menjelaskan masalah sejarah kita harus secara berurutan. Kenapa kita menyatakan merdeka tahun 1945 sebagai negara kesatuan dengan nama Republik, tapi kemudian kan Belanda tidak merespon itu, Belanda tidak mengakui kita, Belanda tidak mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia pada saat itu. Dan karena memang di dalam hukum internasional, di Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara yang pernah menjajah itulah yang diwajibkan untuk mengakui kedaulatannya. Sepanjang negara yang menjajah tidak mengakui kedaulatannya, maka kita sulit untuk bisa berpartisipasi di forum PBB. Nah, Indonesia pintar, kita coba aja kita turuti dulu lah. Kita udah negara republik, kemudian mau dipecah-pecah oleh Belanda menjadi negara Uni Belanda pada saat itu sampai 49 ya, sampai 50 dan sebagainya. Dan kan pada akhirnya kita merubah lagi kepada negara kesatuan Republik Indonesia, karena memang di Indonesia nggak bisa diterapkan negara-negara bagian seperti itu, karena nanti akan terpecah-pecah kita ini. Kita udah sepakat untuk menyatakan negara kesatuan Republik Indonesia, satu bahasa, satu nusa, satu bangsa, menghapus semua sistem kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Nah, satu lagi yang perlu jantung pisang ketahui, di Indonesia ini beratus ya kerajaan-kerajaan yang pada saat pembentukan negara Republik Indonesia menyetujui merelakan jabatannya sebagai raja untuk dihapus, ya, untuk dihapus kemudian diganti menjadi satu republik. Jadi nggak mungkin kita meniru Malaysia. Malaysia aja lahir tahun 63 kok, ya. Apa yang mau ditiru dari dia? Dia belum mempunyai sistem pemerintahan yang jelas pada saat itu. Baru setelah tahun 63, ya setelah ya British memberikan kemerdekaan kepada Malaysia, mereka harus patuh kepada sistem parlementer itu gitu. Jadi salah besar jantung pisang kalau menyatakan kita meniru Malaysia. Kenapa marah? Ya, kita nggak pernah meniru, karena beda juga antara Inggris dan Belanda. Ya itu yang perlu jantung pisang ketahui. Jadi belajar dulu dah sejarah sebelum menjawab pertanyaan orang gitu. Jadi nggak malu-maluin gitu. Kalau gini kan malu-maluin jawabannya ya. Seolah-olah kita meniru, ya bagaimana mungkin kita negara yang sudah dibentuk kemudian kita meniru negara yang belum dibentuk, bagaimana? Itu kan bullshit semua, omong kosong semua yang dibahas oleh jantung pisang ini. Nah, jika Anda mulai memiliki pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.